Bahkan udah banyak pun masih nggak kelihatan ya guys. Oke, berarti ini memang warnanya aku banget. Hai semuanya, bareng Cika di sini, your bestie acne fighter. So guys, semuanya basically kalau misalkan belum tahu Cikes, halo perkenalkan, aku Cikes yang bisa dikenal di TikTok maupun Instagram. Seorang acne prone fighter yang suka banget review tentang skincare dan juga tentang makeup. Dan hari ini, seorang acne prone yang tadinya berjuang seperti ini, sudah berusaha untuk menemukan semua jenis produk-produk cushion. Aku udah nyoba kayaknya lebih dari belasan cushion, apa lebih ya? Itu semua udah aku cobakan dalam waktu beberapa bulan dan aku bakal terus menambah semua jenis cushion yang ada ya. Karena aku bakalan ngetes apakah cushion itu cocok di aku atau enggak. Karena menurut aku penting untuk kita tahu apakah cushion tersebut cocok atau enggak buat kita. Dan di sini aku mau kasih perbandingan ke kalian 5 cushion berbeda untuk kita battle bareng-bareng dan kita akan lihat kira-kira apakah dari segi warna, ketahanan atau tes oksidasinya, dari segi harga, dari segi benefitnya juga, apakah memang cushion-cushion ini worth it. Nah, pada sesi battle yang pertama ini, yes, karena nanti kita bakal ada battle di yang kedua, part 2, tapi versi cushion yang berbeda. Jadi aku cuma bisa battle 5 dulu ya guys, karena ada banyak banget kalau sampai harus 10. Dan itu pun bahkan masih ada part 3-nya lagi, mungkin kalian tungguin aja di next berikutnya. Nah, di yang tahap pertama ini aku bakal battle 5 cushion yang berbeda. Yang pertama ada Insta Perfect Skin Over Air Cushion. Yang kedua ada Glow Softy Cover Fit Serum Cushion. Yang ketiga ada Skintific Matte Cushion Perfect Stay Velvet Matte. Dan juga ada The Original High Cover Serum Cushion. Dan yang terakhir ada N-Pure Centella Acetica Power Cushion. Dan ini dia masing-masing produknya. Ini dia kelima produknya. Ini adalah produk-produk yang bakalan kita battle hari ini. Dan seperti biasanya juga, ini adalah konten non-endorsement. So, kalian akan melihat secara real kira-kira battle-nya seperti apa. Dan aku juga sudah pernah mereview semuanya di TikTok aku. Kalau kalian pengen lihat secara satu persatu di VT aku, yes, kamu bisa langsung masuk aja dan juga mampir ke sini. Aku bakalan tes dulu ke tanganku. Jadi nanti tes oksidasi kalian akan lihat sendiri sambil aku review kira-kira mana yang lebih oksidasi ya. Ini yang pertama aku bakalan swatch dulu yang Insta Perfect ke tangan aku. Di sini ya supaya kelihatan my real skin. Nih yang Insta Perfect kelihatan ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini Glow Softy, aku swatch ke sini kita bahas nanti ya. Nih, Glow Softy seperti ini ya warna-warnanya ya. Di situ yang Skintific ini. Nih Skintific ini. Aku tap-tap ke sini ya. Nih, warnanya hampir menyatu banget sama kulit aku, jadi hampir nggak bisa dibedakan ya. Jujurly tuh, bener-bener persis banget sama kulit aku. Jadi aku akan pakai dan juga tap lebih banyak lagi supaya kelihatan. Bahkan udah banyak pun masih nggak kelihatan ya guys. Oke, berarti ini memang warnanya aku banget. Terus kita masuk ke yang di Original. Nah, di Original ini di Original-nya, di yang bawah sini. Oke. Skintific nih kelihatan ya guys, tuh. Nih. Gini. Oke. Ini warna-warna yang bener-bener mirip-mirip banget sama kulit aku. Makanya kalau misalnya kalian gak kelihatan, nanti kita akan foto ya, supaya kalian lihat perbedaannya seperti apa. Dan ini untuk yang N-Pure. Oke, yang N-Pure bagian yang paling bawah, karena kita akan berurutan mereviewnya. Nih, paling bawah. Mirip banget sama kulit aku ya, sampai hampir nggak kelihatan. Dan ini guys, kelima shades-nya dengan menggunakan cushion-cushion yang jenisnya berbeda. Dan juga sudah aku video ya, di sini videonya, nih kalian lihat sendiri. Memang ada beberapa shades yang hampir nggak kelihatan, tapi nanti kita lihat setelah review dia akan berwarna seperti apa ya before afternya. Wow. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu adalah Insta Perfect. Kita masuk dulu ke yang Insta Perfect. Untuk puffnya di sini kita buka. Jadi kalau untuk bukaannya menurut aku gampang, seperti pada layaknya cushion biasa. Ini juga udah ada kacanya tentu aja. Hampir gak pernah ada cushion yang gak ada kaca ya guys. Ini, terus ketika dibuka, puffnya ini BTW dia bentuknya bulat seperti ini ya. Aku sebenarnya agak kurang suka dengan puff yang bentukannya tuh bulat, karena kalau misalnya puff yang bulat itu agak susah pada saat apply. Jadi pada saat apply itu aku harus angkat hidung gitu, supaya bisa apply, supaya dia benar bisa sampai bawah gitu lah. Intinya agak effort sebenarnya. Ini untuk warnanya yang 22 light ivory seperti ini, jadi menurutku warnanya cenderung agak sedikit lebih tua, karena untuk kategori light ivory itu seharusnya light itu segini menurut aku ya. Jadi light itu nggak yang sedark ini sih seharusnya. Ini aku akan tap sebelah kanan, ini yang Insta Perfect. Sebelah kiri itu yang Glow Softy. Yang atas aku akan apply-nya yang Skintific. Atas sama bawahnya aku akan apply yang Skintific. Jadi sekali lagi, sebelah kananku itu Insta Perfect, sebelah kiriku itu yang Glow Softy, yang atas sama bawah itu adalah yang Skintific. Kita mulai dari yang sebelah kanan. Ini kulitku sudah di skin prep ya, kayak gini. Kalian lihat sendiri. Ini kalian lihat sendiri seperti ini hasilnya. Nah,
Jadi pada saat di-apply, meskipun sebenarnya dia tuh kelihatannya agak cukup tua, tapi ketika di-apply di kulit aku, menurut aku cukup oke ya warnanya karena, menurutku itu termasuk, shades yang cukup tinggi dari shades-nya Insta Perfect, kayak gini. Secara natural, aku suka naturalnya. Dan plusnya Insta Perfect ini adalah pada saat nanti masuk ke flash, dia tuh cakep. Jadi nggak ngebuat kelihatan kita kayak kilang minyak gitu loh. Tapi ini memang dari segi oil control-nya juga dapet, terus dari segi shades-nya dia nggak menurutku nggak too much ya. Dan ini tuh medium to full coverage tuh. Semua cushion itu bisa kalau misalnya kamu pengen sebagai full coverage, tinggal kalian tap aja sebanyak-banyaknya, sebenarnya kan gitu ya. Cuman kan buat apa kita pakai yang sebanyak itu kalau misalnya occasion-nya cuman occasion-occasion yang sederhana kayak gitu ibaratnya. Nih, untuk warnanya seperti ini, yang 22 light ivory-nya, terus hasil coverage-nya juga seperti ini, ya, oke? Sekarang kita bahas dari segi USP-nya. Kalau dari product knowledge-nya ya, sebenarnya itu lebih ke arah real skin coverage dan juga no oxidation. Kita buktikan nanti. Dan di sini aku suka dia menggunakan real skin filter technology. Jadi menggunakan micro coated particles sehingga semakin lama dipakai semakin menyatu dengan kulit. Dan juga flexible layer yang diformulasikan agar terasa nyaman di kulit kita dan juga lebih santai. Kalau hasil oksidasinya kata orang-orang, itu dia memang menggunakan skin over air cushion sehingga terdeteksinya tuh nggak kasat mata. Orang-orang banyak yang lebih setuju kalau misalnya ini tuh lebih nyaman, terus juga teksturnya lebih oke, dan buildable. Dan juga skin lock finish-nya tuh seakan-akan kita healthy. Makanya dia tuh lebih ke arah semi matte finish ujung-ujungnya. Untuk harga cushion ini tuh adalah 146.000. Dan untuk hasil yang secakap ini, dia natural. Kalian setuju ya? Sepakat banget ya kalau misalnya aku ngomongin natural, aku merasa natural banget karena meskipun di tanganku dia terlihat lebih gelap dibandingkan teman-temannya yang lain, tapi dia natural. Tuh, gini. Oke? Next, kita masuk ke cushion yang berikutnya yaitu Glow Softy. Glow Softy ini produk lokal kita anyway guys. Kalau misalkan belum tahu, dia produk lokal dan harganya jauh banget lebih murah dibandingkan yang lainnya. Glow Softy ini harganya 57.000. Nih, produknya yang seperti ini, Glow Softy ini, yang merah-merah ini. Untuk shades yang aku pakai yang Birch ini. Dia punya beberapa shades tahu aku, tapi nggak cukup banyak banget gitu shadesnya. Jadi menurut aku cukup lah untuk kalian pakai karena sudah mewakili kulit-kulit Indonesia. Nah, produknya itu dia memang agak lebih embem ya dibandingkan yang tadi. Kalau yang Insta Perfect tuh dia lebih gempul bawah, tapi kalau ini enggak gitu. Nah ini yang atasnya juga sudah ada kaca. Terus bentukan puffnya aku suka ya, seperti yang tadi aku umumkan ya ke kalian bahwa aku suka dengan puff yang tipenya seperti ini. Jadi ketika di-apply bener-bener gak susah lah untuk di-apply-nya. Ini kulitku sudah skin prep juga ya, sebelah kirinya kita sambil sama-sama pakai. Warnanya seperti ini. Terus aku cukup pakai beberapa aja karena aku tahu ini Glow Softy ini produknya cukup kalian lihat gini. Tadi aku pakai dikit udah sangat ngedempul seperti ini. Jadi otomatis kamu kalau mau pakai sangat hati-hati ya guys. Jadi kamu nggak perlu yang too much banget pakainya. Ini anyway 11 gram juga. Sama-sama 11 gram ya. Tuh. Oke, kita pakai. Nah, jadi dibandingkan dengan shades-shades yang lainnya Glow Softy, ini shades yang paling mendekati kulitku. Shades yang Birch ini. Jujurly sebenarnya untuk harga 50 ribuan dengan coverage yang menurutku jauh lebih tinggi daripada yang Insta Perfect, ini oke. Dan ini tuh tadi, kan lihat kan guys, dia coveragenya lebih tinggi, sejujurnya. Tapi nanti kita bahas dari segi kekurangan. Let me finish my makeup first. Kayaknya lebih enak aku sampai bawahin aja semua ya guys. Jadi sebelah kanan ini Insta Perfect, sebelah kirinya yang Glow Softy. Jadi aku bakal pakai Insta Perfect sampai bawah dulu biar kelihatan bedanya kiri sama kanan dan juga atas. Oke, sudah aku apply ya, kiri sama kanan. Oke, sekarang coba kalian bandingkan kanan sama kiri aku, hasil yang Insta Perfect, ini hasil yang Glow Softy. Nih, kalau dari segi coverage setuju, sepakat dengan aku ya, coveragenya jauh lebih tinggi yang mana? Yang sebelah sini. Tapi memang shades-nya itu agak kurang cocok di aku, tinggal aku gelapin sebenarnya. Karena kan kalau misalnya shades, lebih baik kita carinya yang keterangan daripada yang terlalu gelap. Kalau gelap, aku naikinnya lagi tuh lebih susah karena aku harus pakai concealer. Kita membentuk-bentuk lagi dengan beberapa foundation yang lebih terang. Jadi lebih baik kalau aku sih keterangan tapi bisa aku blend. Kayak gini. Jujurly ini cakep ya say. Sekarang kita bahas dari segi USP-nya. Produk ini menggunakan formula full coverage ya, yang dilengkapi dengan niacinamide, panthenol, dan juga ekstrak buah naga yang aman untuk semua jenis kulit. Makanya warnanya tuh ada warna kemerahan-merahannya gitu guys. Dan hasil akhirnya tuh velvet to matte finish yang tahan seharian tanpa bikin cakey. Kalau untuk manfaatnya sendiri yang disampaikan adalah dia tuh teksturnya ringan dan juga bisa menyamarkan noda seharian. Dan juga skincare ini skincare infused cushion. Makanya tadi disampaikan jenis makeup ini tuh adalah makeup yang juga ada campurannya dari niacinamide, panthenol, dragon fruit extract. Makanya itu kayak kombinasi antara skincare dan juga makeup. Kalau aku rasain memang ini tuh produknya tuh one tap sangat full coverage kayak gini. Dan aku sepakat dengan hasil akhir velvet to matte finish. Kalau Insta Perfect aku ngerasa ini matte banget, tapi kalau ini velvet to matte. Jadi velvetnya itu masih ada kelihatan kayak kilang-kilangnya gitu loh. Ini tuh masih kelihatan wajahku yang agak-agak oily. Tapi kalau yang matte bener-bener matte tuh.
beda dari segi tekstur juga ini kelihatan lebih natural ke kulit. Kalau yang ini lebih terang memang, tapi dia lebih ada shading untuk ngerasa lebih glowing-nya. Sekarang kita coba yang Skintific di bagian atas. Nah, Skintific yang aku pakai ini Skintific yang biru. Nanti kita coba battle ya, Skintific yang biru. Tahu aku Skintific tuh punya 3 jenis. Jadi yang biru, yang abu-abu, sama yang warnanya agak kecoklatan ya. Nah, ini yang Skintific ini, dia aku pakainya yang shades-nya yang 02 Ivory. My favorite one karena cuma ada Ivory tok yang seharusnya warnanya mirip sama kulit aku. Nih, ini yang 1, 2, 3 berarti. Nah, ini kan warnanya mirip sama kulit aku karena aku ivory banget ya anaknya. Nah, ini kita buka sama seperti yang tadi. Ini mirip sama yang Glow Sofie, tapi memang versinya dia nggak lebih endut. Jadi memang dia lebih untuk jenisnya mirip sama Insta Perfect. Dari segi packaging juga mirip sama Insta Perfect. Tapi kalau dari segi isiannya ini sama, isiannya juga sama guys. Isiannya 11 gram juga. Terus ketika dibuka juga sama, dia puffnya seperti ini. Puff yang menyenangkan ya. Tapi karena balik lagi aku apply-nya di atas, otomatis tidak ada cekungan-cekungan. Nah, untuk isiannya seperti ini, warna ivory-nya segelap ini. Ini warna yang sudah di-tap-nya. Kita coba ya. Jadi di sini aku tap-tap. Kalian lihat sendiri perbedaan warnanya dan juga shades-nya. Ini di atas juga aku ada beberapa bekas kemerahan nih kayak gini. Jadi seharusnya masih bisa untuk kita bandingkan. Warnanya warna kulit aku banget memang guys. Nah, ini hasilnya juga mirip sama Insta Perfect. Kenapa? Karena matte, hasilnya matte tuh lihat. Iya kan? Matte di kulit. Dan ini tuh nggak ada bandingin sama Glow Sofie. Ini kan velvet ya, velvet matte finish. Ini matte. Tuh, mirip kan? Ini hampir nggak bisa dibedain kecuali dari warna shades-nya. Hasilnya memang senatural itu. Tuh. Tapi kalau orang dari jarak jauh ngelihat, ini kayaknya aku pakai cushion yang sama sih gitu. Look at this. Ini bekas-bekas kemerahannya. Tuh. Ini menurut aku cukup full coverage. Tadi aku juga pakainya cuma satu tap ya. Tuh. Look at this guys. Sekarang coba kita bandingkan dari segi USP-nya dan juga harganya. Kalau yang tadi Glow Sofie itu harganya 50 ribuan, yang Skintific ini udah terkenal dengan harga di atas 100 ribuan ya. Yang Skintific ini harganya mirip sama Insta Perfect 140 ribuan. Nah kalau dari segi isi, ini tuh memang udah ada Golden Triangle Antioxidant Blend. Dia tuh ergothioneine, glutathione, dan juga ada asansantin. Memang agak susah ya saya nyebutnya. Terus juga klaimnya sudah ada oil absorbing technology, makanya mungkin efeknya tuh matte. Dan juga katanya breathable without dullness. Jadi memang dia ultra micro technology dengan 3D hexagonal mesh texture dan juga ultimate skin adherence dan juga breathable. Nah, katanya orang-orang, Skintific ini tuh memang long lasting. Dia tahan lama, bisa kontrol minyak dan juga full coverage. Dan hasil akhirnya tuh matte dan juga flawless. Kita lihat ya masing-masing. Kalau aku sepakatnya dengan full coverage-nya. Ini benar karena ini langsung ketutup, ini merah-merah yang di atas. Terus juga hasilnya memang matte, matte yang agak-agak glowing. Tapi kalau buat aku, kalau tingkat matte jauh lebih matte yang Insta Perfect daripada yang Skintific, baru kemudian yang Glow Sofie. Kalau dari segi harga, ini mirip-mirip sama yang sebelah sini, yang Insta Perfect. Untuk breathable, kalau aku lebih sepakat yang sebelah kanan dan juga yang atas. Jadi memang kalau yang Glow Sofie ini agak kerasa kita pakai produk gitu. Tapi kalau dibandingin Insta Perfect sama Skintific, yang Skintific ini oke. Tapi Skintific yang biru ya. Karena setahu aku pernah nyobain Skintific yang warnanya agak kecoklatan, itu aku kurang suka karena dia kerasa pakainya juga gitu. Tapi kalau Skintific biru tuh nggak begitu kerasa lah intinya. Tapi memang ini dua-dua ini hampir mirip banget gitu. Kita sekarang masuk ke cushion yang keempat. Oke, ini aku hapus dulu semua makeup aku. Ini dia the last two-nya. Ini ada di Originote guys. Mohon maaf banget kalau misalnya packagingnya kotor ya. Ini karena aku memang pakai semua cushion-cushionnya. Jadi memang kalau misalnya aku habis review sesuatu, aku beneran pakai produknya karena sayang ya saya kita udah beli nggak kita pakai ya kan. Nah ini aku pakainya shade-nya yang light warm. Terus untuk beratnya 13 gram, dia lebih berat dibandingkan dengan teman-teman yang tadi. Terus kita masuk ke packaging. Menurut aku ini packaging lebih besar dibandingkan dengan yang Skintific tadi, tapi masih di bawah atau standar sama dengannya Glow Sofie. Tuh, masih segede ini. Dan ini yang tadi aku bilang, aku kurang suka kalau misalnya packagingnya tuh agak terlalu kaku kayak gini, karena saat digenggam tuh kelihatannya kayak besar banget. Tapi kalau Insta Perfect tadi enggak. Nih kita bandingin ya. Yang Insta Perfect itu pada saat digenggam, itu kayak gini. Gini. Tuh. Tapi kalau ini kelihatannya kayak gede banget gitu, karena memang selain ukurannya lebih besar, jadi tingkat yang ada di sini nih, kekakuannya tuh ngebuat aku ngerasa kurang nyaman pada saat ngegenggam cushion ini gitu. Terus yang The Originote ini kita buka, tada! Tetap ada kacanya juga, terus juga tap-tapnya tapi memang dia nggak yang kayak yang aku suka, yang dia ngelengkung-ngelengkung gitu. Untuk warnanya seperti ini guys, tuh warnanya seperti ini. Kita coba ya tap-tap ke wajah aku. Nih kita mulai seperti ini. Tada! Hasilnya tuh memang dia agak sedikit velvet matte finish. Kalau buat aku sih ini velvet matte finish ya. Karena dia tuh ada kesannya kayak glowing finish-nya gitu loh. Tuh, lebih kesannya glowing dibandingkan matte kan. Kalau tadi yang matte kalian lihat banget yang sebelah sini coba kalian bandingin. Kalau ini tadi aku Insta Perfect yang matte banget. Nah, dibandingkan sama yang ini, tuh kelihatan bedanya ya. Jadi memang dia lebih glowing ketika nanti kena dengan cahaya. Ini aku sampaikan atas ya karena memang kita kan bakal sampai kanannya banget. Gini.
Tuh ketika gini, set semuanya terlihatlah ini guys bahwa beda. Look at this. Beda ya? Nih, lebih glowing finish. Dan ini medium to full coverage karena masih kelihatan juga beberapa bekas kemerahan. Tuh, masih kelihatan juga beberapa bekas kemerahannya kecuali kalian pengen tap-tapnya lebih banyak. Tada! Sekarang kita bahas dari segi USP-nya. The Original High Cover Serum Cushion ini itu SPF 35 PA++ dan velvet to matte finish seperti yang tadi aku bilang, dan dia juga full coverage, lightweight dan juga breathable, dan skincare infused cushion. Jadi dia menggunakan vitamin C, niacinamide dan juga rose. Katanya juga dia high coverage serum cushion ya. Jadi memang dia bentuknya itu adalah serum cushion. Sekarang di industri kecantikan kita ini sudah banyak banget yang menggunakan serum cushion. Jadi memang mereka infuse dengan skincare. Tadi udah berapa tuh yang ada bahan-bahan dari skincare-nya. Buat aku itu penemuan-penemuan yang menyenangkan buat kulit kita karena biar kita ngerasa kita tuh pakai makeup tapi juga pakai skincare. Jadi kita ngerasa nggak ya udah gue beli produk cuma buat ngedempulin diri gue doang gitu kan. Tapi memang untuk mempercantik diri kita sekaligus untuk menutrisi kulit kita. Meskipun kita pakainya bentukannya itu makeup. Nih kayak gini. Tapi kalau dilihat dari shades-nya, meskipun itu tulisannya light warm, ya memang sih ini light warm. Harusnya tuh aku pilih yang lebih muda lagi supaya lebih ke neutral warnanya. Tapi menurut aku ini cukup oke. Meskipun cukup beda sama kulit aku. Untuk harganya, ini harganya berapa? Tebak? 66 ribuan. Jadi harganya mungkin sekitar dari ada yang diskon 50 ribu sampai 60 ribuan. Buat aku ini worth it banget untuk dari segi harga dan dari segi coveragenya kalau kamu nyari yang glowing finish. Tuh. Terus untuk ketahanan nanti kita akan bahas di bagian paling akhir dari semua cushion kita akan kupas tuntas. Nah sekarang kita masuk dulu ke yang Pure. Ini Pure dari seri yang Power Cushion ya. Nih untuk yang aku pakai shade-nya yang Pear. Look at this. Dan untuk isinya tuh ada 13 gram. Sama seperti yang di Original ya. Ya, jadi udah 13 gram, udah sama kayak yang di Original. Terus untuk segi packaging, jujurly aku suka dengan packaging yang cantik gini. Dia packaging kan kelihatan dan juga cakep ya. Tapi bentuknya kotaknya besar banget. Lebih besar daripada di Original saat digenggam, kayak gini. Aku tipe yang agak picky soal packaging, tapi meskipun itu tidak mempengaruhi putusan pembelianku sih. Isiannya sama, ini juga udah ada kacanya. Ini ada kacanya. Aku juga bingung kenapa nggak aku lepas, tuh. Ini bahkan sampai kayak gininya nggak aku lepas, kayak sayang gitu loh guys. Ini untuk yang puffnya. Tada, puffnya kayak gini. Dan isiannya, warnanya warna birch itu seperti ini. Tuh, warnanya terang. Tapi kalau di kulit aku, menyatu banget. Tuh, sekarang kita coba tap-tap ke kulit aku. Seperti ini kalian lihat ya, kulitnya sebelum di-tap. Lalu, yap, tuh yang aku bilang menyatu banget kan? Tada! Jadi hampir nggak kelihatan semua warna kulitku. Jadi memang hampir kelihatan nggak pakai cushion ya guys. Karena memang hasilnya cukup untuk membuat aku agak miss. Let me finish my makeup first. 1, 2, 3, and tada! Nih, kedua shades dari Original sama yang Pure mirip banget. Ini juga sama medium to full coverage. Ini yang di atas tuh, kelihatan ya ini medium to full coverage-nya. Tuh, terus hasilnya lebih matte yang mana? Lebih matte yang Pure. Ya, kelihatan ya, ini kan masih ada shades yang kayak glowing finish gitu. Tapi yang sebelah sini kelihatan lebih matte juga. Untuk USP produknya, itu dia menggunakan triple tested formula, memang direkomendasikan oleh dokter juga, non-acnogenic, dermatologically tested, hypoallergenic tested, perfect for all skin type. Jadi bisa dipakai sama semua jenis kulit, sensitif dan juga acne prone skin juga bisa pakai, fragrance free, alcohol free, paraben free, vegan, dan juga non-animal testing. Dan di dalamnya sudah dilengkapi dengan organic centella extract yang bisa membantu untuk menenangkan dan juga meredakan kemerahan, dan 100% organik. Jadi dia menggunakan vegan formula, the first vegan cushion in Metagra Lab yang menggunakan patented technology. Itu sebenarnya alasan kenapa serinya Pure itu menggunakan warnanya yang seperti ini, yang warnanya apa sih ini? Hijau ya guys, warnanya hijau. Kan Pure tuh serinya tuh kebanyakan warnanya hijau. Itu tuh menggunakan bahan-bahan alami. Beberapa serinya Pure itu kan juga menggunakan logo-logo alami-alaminya gitu. Makanya wanginya tuh lebih beda sih. Untuk harganya ini 110 ribu ke atas sampai 120 ribuan. Jadi kalau dari segi pricing harga, dia masih di bawahnya Instaperfect sama di bawahnya Skintific. Jadi ini mungkin bisa dibilang agak termahal ketiga lah ya dibandingkan dengan yang tadi. Sekarang kita masuk ke tes oksidasi. Kalian udah lihat sebelumnya ya, yang aku foto dan juga video yang di sebelah sini. Nih, oke. Sekarang setelah tadi aku ngomong sekian lama, oksidasinya seperti ini. Tuh. Tada. Jadi sebenarnya aku ngerasa kalau dari segi oksidasi, mereka semua nggak cukup oksidasi kok. Tapi yang paling kelihatan, kalian bandingin sendiri. Ini before-nya, ini after-nya. Kalian bandingin sendiri. Ini kedua video, aku menggunakan cahaya yang berbeda. Di sini kelihatan kalau yang paling oksidasi yang pertama nih kalian cek sendiri ya guys. Instaperfect. Yang Instaperfect kelihatan banget dia lebih menua warnanya ya karena kelihatan lebih oksidasi ya. Terus yang kedua adalah di Original.
Yang ketiga tuh yang Skintific, yang keempatnya Glossophy, dan yang kelimanya itu adalah Pure. Jadi ini kalian lihat sendiri, ini paling tua ya, kelasnya paling tua. Ini sebelumnya itu hampir kelihatan nggak ada, sekarang kelihatan nih warnanya. Terus ini yang Skintific nih, ini juga tadi hampir nggak kelihatan, sekarang kelihatan warnanya. Lalu Glossophy, karena agak sedikit banget perubahan warnanya, yang ini Pure sama sekali nggak berubah. Tuh, warnanya masih sama ya. Jadi kalau menurut aku dari segi oksidasi, yang paling tidak oke sebenarnya yang pertama ya, yaitu yang Instaperfect. Tapi kita bahas plus minusnya nanti secara khusus di akhirnya. Untuk urutan harga, seperti yang kalian lihat sendiri, ini banding-bandingin harganya. Yes, yang paling murah pastinya Glossophy, Original, Pure, Instaperfect, baru Skintific. Tapi balik lagi disclaimer bahwa harga itu pasti berubah-ubah tergantung dengan promo yang kalian dapatkan. Dan juga nantinya mungkin ada beberapa perubahan dari brandnya, misalnya ada perubahan harga atau apa yang bisa jadi lebih mahal, itu bisa aja terjadi ya guys. Terus kalau dari segi kenyamanan, aku akan merating ya. Kalau aku bisa rating, aku jauh lebih nyaman menggunakan this one, Skintific yang ini. Lalu Pure, baru kemudian Instaperfect, dilanjutkan Glossophy, baru yang kemudian The Original. Yes. Jadi kalau untuk urutan pemakaian dan kenyamanannya, aku lebih menyukai urutannya seperti ini. Kenapa? Kalau kita bahas dari segi tahan lama, aku akan merating tahan lama Skintific, kemudian Instaperfect, kemudian Pure, Original, baru Glossophy. Jadi memang aku ngerasa yang Glossophy ini cukup agak gampang longsor. Tapi guys, what do you expect? Dari harga yang sangat murah, bahkan setengahnya lebih dari cushion yang lainnya. Ini worth it banget. Kalau kamu mau nyari cushion yang dengan harga yang sangat murah dan sangat-sangat tahan lama, kamu harus nge-setnya jauh lebih banyak. Setting powdernya, terus setting spraynya. Pokoknya kamu benar-benar harus hati-hati banget lah intinya. Tapi kan, what do you expect dari harga yang sangat murah? Menurutku kualitasnya udah bagus loh. Dengan tadi kalian lihat sendiri, coveragenya oke. Dari segi bentukannya juga oke buat digenggam lah ya. Dan juga dari segi overall, aku tidak menemukan suatu kekurangan yang cukup fatal dari cushion ini. Karena buat aku ini oke. Dari full coveragenya, dari ini tuh udah. Tapi kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, memang daya untuk penyerapan cushionnya jauh lebih rendah gitu. Tapi kalau misalnya boleh di rating, aku akan mengatakan juaraku jatuh kepada jeng 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 Skintific. Yes, karena buat aku warna yang paling mirip dengan kulitku. Tadi ini yang kalian lihat itu adalah warnanya Skintific. Terus dari segi harga memang ya yang paling mahal. Mungkin karena yang paling mahal itulah dia menunjukkan kualitasnya. Tapi kalau misalnya diperbolehkan juga lainnya untuk memilih, memang aku akan pilih antara Pure ini atau yang Instaperfect. Aku akan memilih antara dua ini, Pure ataupun yang Instaperfect. Karena kalau yang Pure, aku ngerasa pada saat di foto itu agak kurang ya. Jadi flashnya tuh agak flashback lah buat di wajah. Instaperfect ini oke kalau misalnya kita mau foto-foto. Aku sih ngerasanya gitu. Tapi memang oksidasinya tuh membuat aku merasa agak kurang nyaman. Kayak gitu. So, that's it from me. Itu dari hasil battle kita di hari ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian semua mau memilih cushion yang mana. Dan semoga juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman dibantu subscribe, like, dan juga komen. Supaya aku makin semangat bikin kontennya. Dan bakal ada banyak banget video-video lainnya. So, thank you so much for watching. See you next video. Dan jangan lupa aku bakal ada banyak battle-battle berikutnya. Dadah!